Laki-laki pasangannya perempuan, hidup pasangannya mati, kaya pasangannya, malam pasangannya, apalagi yang berpasangan. Pohon aja itu berpasang-pasang. Nah, yang belum berpasangan itu, insya Allah Allah kasih pasangan. Ya, subhanallah, nggak ada nih Sabian. Anak komprominya nama Sabinasa, sebenarnya di Idris nggak ada. Saat ceramahnya bahas bab ini nggak ada. Tapi ketiga penceramah ini semuanya masuk di tema yang udah anak siapkan untuk disampaikan. Allah alam ini dari mana? Subhanallah. Dari tadi ini anak buka kitab. Ya Idris kelihatan nggak? Nggak ya? Terjawab? Nggak kelihatan. Tapi subhanallah semuanya satu tema. Dan itu sering anak mendapati ketika anak suruh ngisi acara, temannya ini aja nih, pasti temanya satu. Dan itu tanpa direncanakan. Intinya, pada intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Ini kitab Risalatul Mudzakarah Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, pengarang Sahih berarti, beliau menceritakan, menerangkan dalam sebuah bab mengenai tentang orang-orang yang taat dan janji-janji yang akan Allah berikan kepadanya. Kenapa? Apa sambungannya dengan pasang-pasangan? Apa sambungannya? Enggak masuk akal. Kita lihat dari Al-Quran yang telah Allah firmankan. Cari di dalam Al-Quran ada atau enggak ayat yang menerangkan tentang amal soleh doang. Cari, silahkan. Kalau ada kasih tahu anak. Cari ayat Al-Quran yang menerangkan tentang beriman doang. Ini dua perkara ini selalu bergandengan. Dua perkara ini selalu berdampingan. Nggak bisa satu kita pilih. Apa? Orang yang beriman dan amal soleh. Dari tadi menjelaskan tentang amal soleh. Buya Idris Satyahya menjelaskan tentang rukun Islam. Kalau kita pretelin satu persatu rukun Islam itu semuanya amal. Syahadat, amal. Yang kedua apa? Sholat, amal. Cukup sholat dengan niat. Cukup syahadat dengan niat. Nah, cukup. Yang ketiga, zakat atau haji. Cukup. Puasa dengan niat doang. Cukup. Masih ada perbuatan. Begitupun dengan rukun iman. Rukun iman kalau kita kaji dari 1 sampai 6 itu semuanya amal zahir. Amalan yang dilakukan dengan yang namanya hati. Bisa kita cuma ngamalin rukun Islam doang tanpa ngamalin rukun iman. Rukun iman doang tanpa mengamalkan rukun Islam. Nggak bisa. Nggak bakal diterima oleh Allah. Kita kaji sebuah ayat yang menerangkan tentang iman dengan amal soleh. Betapa pentingnya ini dua perkara yang tidak boleh kita pisahkan. Buktinya, kita buktikan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, man amila solihan. Satu. Man amila solihan. Siapa orang yang berbuat amal soleh. Min zakarin au unta. Mau ente laki-laki, mau ente perempuan. Yang penting amal soleh. Wahwa mu'min. Dan dia dalam keadaan beriman. Alhamdulillah, insya Allah anak yakin di sini 99% muslim semua dan beriman. Ada satu yang belum Islam, yang belum beriman, satu orang hadir di tengah-tengah kita istiqomah. Istiqomah hadir di majelis saya, Satyahya Buya Idris. Kita minta sama Allah berkat ini malam, berkat burdah ini, Allah berikan hidayah buat dia, Allah bukakan pintu hatinya agar dia melihat. Amin ya Rabbal. Lanjut lagi kitabnya. Tuh, kebukti udah itu ya. Amal soleh dan berilmu, beriman. Ya Allah, ini panjang lebar gue bahas, masih lu bilang ilmu. Itu lagi nggak dibahas itu. Ini yang kita bahas dua. Kenapa nih rentengan antara iman dan
dan beramal kok. Bilang ilmu gua ketok memakai. Ayat yang kedua ini masih ngebuktiin ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Wa'adallah, sungguh Allah telah menjanjikan alladzina amanu minkum, kepada orang-orang yang telah beriman di antara kalian. Wa 'amilus shalihat, dan beramal kok. Ayat yang ketiga, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Langsung ini, Mas. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal kok soleh. Ayat yang keempat, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi intinya nggak cukup kita beriman doang tapi nggak beramal soleh. Nggak cukup. Apa bekalnya yang mau kita bawa? Ya, kita beramal doang tapi nggak beriman, nggak bakalan diterima oleh Allah. Oke, Allah Maha membalas daripada amal buatan kita, sekecil apapun. Miskala dzarratin khairan, walaupun sekecil biji biji sawi, sekecil biji sawi pasti akan Allah balas. Dia muslim, dia beramal amalan yang soleh, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kehidupan yang begitu indah. Beriman dan beramal kok. Tapi kalau dia nggak beriman tapi dia beramal soleh, nggak beriman, beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan menggantinya orang. Ada orang kafir sedekah, bencana di mana-mana dia ngeluarin ribuan triliun misalnya. Wah, ini orang pasti masuk surga. Belum tentu. Kalau dia sebelum meninggalnya syahadat, oke. Tapi kalau dia sampai meninggalnya dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu Allah ganti di dunia doang, tidak untuk di akhirat. Tapi orang yang beriman dan beramal yang soleh akan Allah ganti di akhirat dan di dunia. Itu kalau Allah berkehendak. Tapi yang pasti akan Allah ganti di akhirat. Dan juga di sini dikatakan ganjarannya daripada orang-orang yang beramal yang soleh, diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang tersebut. Itu udah janjinya Allah. Hadis qudsi mengatakan, ketika kita wa ma tajarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Tidak ada amalan yang paling aku cintai daripada seorang hamba melainkan sesuatu yang dia kerjakan daripada hal-hal yang telah aku wajibkan. Jalanin aja sholat. Lakukan sholat. Lihat, amal sholat adalah amal yang soleh. Kata Buya Idris tadi apa mengatakan? Sholat ini sulit untuk kita lakukan. Betul. Sulit, sangat sulit untuk kita lakukan. Kenapa? Ketika kita tidak memiliki iman. Tapi tak kala kita punya iman, maka sholat akan terasa indah. Maka sholat akan terasa mudah. Puasa. Kalau dari hati yang paling dalam, misalnya nih, kita orang ini lebih senang nggak puasa dibandingkan puasa. Merokok bebas, kopi kapan aja silahkan, ente mau makan jam berapapun silahkan. Tapi ketika puasa ente dibatasin makanan ente, rokok ente dibatasin, kopi ente kesenangan ente dibatasin ketika bulan Ramadan. Yang punya suami istri nggak boleh berhubungan sampai malam. Ketika jam puasa nggak boleh berhubungan. Ya, itu semua pahit. Tapi karena adanya iman yang mendorong kita untuk melakukan puasa tadi terasa ringan. Amal yang soleh perlu dibantu, perlu didorong dengan iman. Sehingga kita pun terasa mudah. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda datang ke majelis yang seperti ini, ke majelis manapun, kalau didorong dengan iman itu mudah. Ibu-ibu yang subhanallah dengan antusiasnya bawa makan makanan roti-rotian itu, nggak ada ibu-ibu, bapak-bapak nggak ada yang buka kacang, nggak ada ibu-ibu, karena dia ada iman, karena dia ada kepercayaan. Iman itu at-tasdiqu billah, percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan
langkah kita untuk hadir kepada majelis taklim. Terakhir, intinya seseorang akan mudah beramal dengan amalan yang soleh ketika dia memiliki iman. Tapi ketika dia enggak, malas-malasan. Bahkan di dalam kitab itu, beberapa kitab itu menerangkan tanda iman itu naik turun loh. Yazidu wa yanqus. Naik turun iman itu. Kapan tandanya ketika kita sedang iman kita lagi naik? Kapan tandanya ketika iman kita sedang turun? Ketika kita sedang bersemangat atau bergairah dalam ibadah, itu tandanya iman kita lagi naik. Maka fokus dengan ibadah tersebut. Ketika kita lagi malas-malasan beribadah, puasa lagi Ramadan, nah itu hati-hati. Pengajian lagi, pikirin lagi bekas nampan, bekas ngaji, masak buat pengajian, itu hati-hati. Itu tandanya imannya sedang. Ketika hati dia condong berbuat malas untuk beribadah, imannya sedang turun. Imannya sedang turun. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah tetapkan iman kita biar kita bisa selalu dekat di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Ibu, Bapak-bapak semuanya, awal-awal majelis ini dibentuk, pertama kali anak ceramah itu kita membahas masalah burdah, keutamaan burdah. Imam Al-Busiri mengarang burdah dalam keadaan lumpuh, sehingga beres daripada burdahnya, maka Imam Busiri pun bisa jalan lagi. Lumpuh setengah badan, beliau ngarang kitab burdah, akhirnya beliau sembuh. Nah ini salah satu anjuran dari kita punya guru-guru itu, ketika ada pengajian burdah itu kita disuruh untuk bawa air, atau misalnya air yang disediakan gratisnya air, gratis, jaga bayar, walaupun dikit nggak apa-apa. Itu dibuka, tapi jangan minum, dibuka plastiknya, biarin sampai burdah selesai. Dengan tujuan tabarukan sama Imam Busiri, biar penyakit zahir kita, penyakit batin kita itu Allah angkat. Penyakit batin apa? Iri, dengki, hasud, segala macam Allah angkat. Penyakitnya pusing, sakit gigi, sakit kanker, kantong kering, misalnya, itu Allah angkat semuanya. Yang nggak punya duit jadi banyak duit. Bahkan Al-Habib Umar bin Hafiz itu mengatakan, pernah ketika kita lagi roha, santri-santri Indonesia lagi belajar sama Habib Umar, ente kalau hadir ke maulid, hadir ke maulid apapun itu, mau maulid Anam, maksudnya maulid Habib Umar dialami, atau maulid Habib Ali, maulid siapapun atau burdah, usahakan bawa duit di kantong. Oh enggak, bukan buat nanggok, bukan buat nanggok. Kita bayangkan, ketika misalnya maulid, ketika mahlul diam, itu Rasulullah hadir. Maka duit yang ada di kantong ente ini menjadi duit yang berkah. Karena ikut dalam hadirannya Rasulullah SAW. Sehingga duit tersebut tidak akan digunakan kepada hal-hal yang tidak baik. Alhamdulillah, bawa duitnya, bukan buat diminta, enggak, alhamdulillah duitnya udah banyak, alhamdulillah. Doain aja. Nah itu ibu bapak semuanya, untuk bulan depan, insya Allah kita udah istiqomah, kemarin sempat libur karena ada urusan kekeluargaan. Insya Allah bulan ini seterusnya kita istiqomah lagi, membacakan burdah di Ma'ruf Ridho ini. Bisa bulan depan bawa air. Masing-masing bawa air, mau segalon mau sekontainer, bodo amat bawa pokoknya. Jangan bawa selangnya doang atau kerannya doang, nggak diterima, itu nggak diterima. Bawa sama airnya, bawa. Kalau misalnya bawa yang botol, ibu, bawa bapak, bawa yang merek Aqua, mineral, Sanku atau apa, mereknya dibuka, biar nggak kelihatan murahnya gitu maksudnya. Kalau Aqua agak mahal, Sanku 3.000 baliknya. Aku goceng. Nah, hasil seperti itu nanti dibawa, tutupnya dibuka. Tutupnya dibuka, terserah mau taruh di depan, enggak habis takut ketuker atau takut diambil orang, udah pegang sendiri, yang penting yang dibawa.
buka dari awal kajian dari tahlil sampai penutup doa burda. Amal begini ringkasannya kalau kita beramal harus beriman. Alhamdulillah. Ini dibawa pulang itu dari satu mata budaya di Indonesia. Bawa pulang. Ini berkah daripada Sahibul Burda. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbana wa